Yo, kita kembali ke sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Aldo Yunatama dengan NIM 424191037 dan rekan saya. Ahmad Gasul Imam dengan NIM 42419018. Tujuan kami membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah pengolahan citra digital. Di sini kita akan langsung saja mengeksekusi tentang GUI dari Octave sini ya. Coba kita buka komen window kan. Ya, kita langsung run saja. Nah, di sini terdapat di 14 button ya, di mana 13 button itu terdiri dari tiap bab dari bab 1 hingga bab 13 dan yang terakhir adalah tombol keluar. Nah, di tiap button ini kan terdapat bab 1, bab 2, bab 3 dan seterusnya. Jika kita klik, nah akan muncul 3 button dan tiap button ini memiliki function yang berbeda-beda tergantung dari tiap tulisannya. Jadi untuk yang bab pertama saya serahkan ke teman saya, monggo Mas Ahmad Kaisul Imam. Baik, saya akan menjelaskan dari mulai bab yang pertama. Karena bab yang pertama ini adalah masih pengantar, maka mungkin di dalam programnya hanya akan menampilkan sebuah screenshot atau foto yang berisi penjelasan mengenai pengertian alat penghasil citra dan tools pengolah citra. Lalu yang pertama adalah pengertian. Coba kita klik, maka akan muncul sebuah foto yang berisi eh, pengertian secara umum mengenai pemrosesan atau pengolahan citra digital. Selanjutnya, kita akan kembali dan kita akan melihat alat penghasil citra. Maka hasilnya seperti ini. Dan tools pengolah citra, maka hasilnya seperti ini. Akan memunculkan gambar yang sudah diinputkan. Ini hanya eh, awalan dari bab 1. Kemudian lanjut ke bab 2. Lanjutnya ke bab 2. Nah, di bab 2 ini adalah mengenai pengenalan dasar citra. Yang pertama citra berwarna. Nah, di sini kita akan diarahkan untuk memilih gambar yang akan dibuat atau yang akan diinputkan yang berupa citra berwarna. Kita pilih foto.jpg, lalu kita open, maka akan muncul gambar dan juga histogram. Untuk kodenya kita akan lihat di sini. Nah, seperti ini. Yang pertama kita buat fungsi inputnya dulu. Ini adalah fungsi input untuk memilih gambar yang ada di dalam folder. Kemudian kita buat gambar itu tampil menggunakan subplot karena kita akan menampilkan gambar dan juga histogramnya. Nah, maka hasilnya seperti ini. Lalu kita kembali ke bab 2. Yang citra keabuan. Lalu kita buka citra keabuan. Nah, di sini juga kita akan memilih atau menginputkan foto yang akan kita jadikan citra grayscale atau keabuan. Kita pilih foto.jpg. Nah, maka hasilnya seperti ini. Nah, untuk fungsinya, untuk kodenya itu seperti ini. Sama seperti kode sebelumnya, hanya saja di sini kita merubah dari foto yang kita inputkan menjadi grayscale. Yang grayscale ini. Lalu kita tampilkan ke dalam subplot. Ada citra asli, histogram citra asli, citra grayscale, dan histogram citra gray. Yang hasilnya itu seperti ini. Nah, kita kembali, lalu ke citra biner. Nah, begitu juga dengan citra biner, hampir semuanya kita akan
diarahkan untuk meninputkan gambar. Nah, hasilnya seperti ini. Untuk kodenya juga sama saja. Kita hanya merubah dari foto yang kita inputkan menjadi grayscale lalu kita ubah menjadi biner. Oh Seperti gitu. itu. Lalu kita lanjut ke bab 3. Nah, di bab 3 ini yaitu merupakan operasi pixel dan histogram. Yang pertama ada histogram citra. Nah, Kita akan diarahkan untuk menginputkan foto yang akan kita buat atau kita operasikan. Kita pilih foto. Nah, karena di dalam bab 3 ini yang pertama adalah menampilkan histogram kan, jadi kami buat tampilan yang pertama adalah histogramnya dulu, baru gambarnya di sebelah kanan. Untuk kodenya mungkin sama seperti sebelumnya. Lalu untuk kecerahan juga kita inputkan juga fotonya. Ini hasilnya. Lalu untuk kodenya tuh seperti ini. Nah, di sini kita yang pertama kan menginputkan. Kemudian kita rubah menjadi grayscale. Nah, sesudah menjadi grayscale kita akan meningkatkan eh, apa tadi ya? Menambahkan kecerahan. Jadi ya, kami tambahkan di sini 80 ya, dan hasilnya tuh seperti ini. Ini hasilnya. ya, jadi lebih cerah. Iya, jadi hasilnya lebih cerah. Lalu kita ke membalik citra. Sama, kita inputkan, pilih inputan gambarnya. Nah, ini adalah hasilnya. Untuk kodenya juga hmm, sama ya, hanya kebalikan dari kecerahan. Jadi yang tadinya kita citra yang sudah diubah jadi grayscale ditambah, kalau sekarang eh, cit- Dikurangi iya ya. 255 ini dikurangi dari citra yang sudah diubah menjadi grayscale. Hasilnya seperti ini. Kita kembali lagi, lalu kita masuk ke bab 4. Di bab 4 ini adalah merupakan operasi ketegangan pixel, di mana kami mengambil 3 buah fungsi. Yang pertama ada fungsi median, batas, dan filter lolos rendah. Terlolos rendah. Lalu untuk filter median, nah, di sini kan filter median ini kan untuk mengurangi draw pada sebuah gambar atau objek Pada atau citra, ya. citra ya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan sebuah citra yang memiliki draw. Saya beri nama SP atau eh, salt and pepper ya, datif. Kita buka. Nah, kita tunggu sebentar. Ya, Karena mungkin ini akan memakan waktu, jadi mohon bersabar. mohon bersabar. Mungkin kita akan lihat dulu sambil menunggu eh, outputnya keluar. Kita lihat dulu kodenya. Nah, sama ya, kita buat inputannya dulu. Kita buat fungsi untuk memilih gambar dalam folder, lalu kita buat function untuk merubah atau memperbaiki citra yang memiliki draw dengan menggunakan em, filter media. Seperti ini, lalu kita bikin subplot. Nah, Wah, hasilnya juga masih belum keluar. Dimohon bersabar.
baca kompres jalan kan tetap ya ya wis. Lanjut. Baik, karena sudah berhasil, ini adalah gambarnya atau hasil outputnya. Di sini ada citra asli yang memiliki draw. Saya kasih draw berupa salt and pepper, dan di bawahnya adalah hasil dari filter median. Mungkin tidak semua bintik-bintiknya hilang, tapi ini adalah ini sudah memperbaiki dari citra yang memiliki draw. Nah, kita lanjutkan ke filter batas. Di filter batas ini kita menggunakan foto yang sama sebelumnya, foto JPEG. Nah, kita tunggu sebentar. Untuk kodenya itu seperti ini. Kita buat sebuah fungsi untuk menginput gambar, lalu gambar itu dibuat grayscale. Kemudian gambar itu diberikan noise berupa salt and pepper juga sama. Lalu dioperasikan atau diperbaiki citranya dengan filter batas. Ini adalah hasilnya. Mungkin hasilnya sedikit berbeda dengan filter median, di mana filter batas ini akan sedikit menggelapkan atau menggelapkan sebuah citranya. Dan yang tadinya drawingnya berwarna putih, sekarang berwarna menjadi hitam. Selanjutnya ada filter loss rendah. Filter loss rendah juga kita memilih foto yang sama seperti sebelumnya. Nah, ini hasilnya. Hasil dari filter loss rendah. Ini adalah untuk kodenya seperti ini. Selanjutnya kita lanjut ke bab yang kelima. Bab kelima ini adalah operasi geometrik, di mana kita ambil 3 buah operasi. Yang pertama adalah untuk menggeser citra, lalu untuk merotasi, dan untuk pencerminan. Kita masuk yang pertama adalah geser citra. Sama seperti sebelumnya, kita inputkan gambar. Kita tunggu untuk outputnya. Maka hasilnya itu seperti ini. Ada sebuah ruang yang kosong. Jadi citranya itu bergeser. Dan ini untuk histogramnya. Tidak ada pengaruh, hampir sama. Kita ke fungsi yang kedua, itu rotasi. Rotasi. Dapat foto JPEG. Nah, hasilnya tuh seperti ini. Lalu kita masuk ke fungsi yang ketiga, yaitu pencerminan. Pencerminan citra. Ada foto.jpg. Kita open. Hasilnya akan berbalik. Dari yang tadinya menghadap ke kiri, menjadi ke kanan. Adalah fungsi untuk pencerminan citra. Selanjutnya kita masuk ke bab ke-6. Di bab ke-6 ini yaitu merupakan bab untuk pengolahan citra di kawasan frekuensi. Kita mengambil 3, yaitu ada ideal low pass filter, lalu ada Gaussian low pass filter, dan juga high frequency emphasis. Kita masuk yang pertama untuk ideal low pass filter. Sama, kita menggunakan foto atau JPEG. Kita tunggu. Nah, hasilnya tuh seperti ini. Ini adalah hasil untuk ideal low pass filter.
Lalu selanjutnya ada Gaussian low pass filter, masih menggunakan foto yang sama. Hasilnya seperti ini. Nah, jika kita besarkan akan terlihat di mana gambarnya akan sedikit ngeblur ya. Lalu selanjutnya adalah high frekuensi emphasis. Kita menggunakan foto JPG juga. Nah, hasilnya itu seperti ini. Nah, selanjutnya ada bab 7. Bab 7 ini merupakan morfologi untuk pengolahan citra di mana kita ambil 3 buah operasi di mana ada operasi opening, thinning, dan juga kerosi. Yang pertama adalah operasi opening. Nah, kita akan memasukkan sebuah gambar. Saya sudah siapkan gambarnya itu berupa opening. Nah, ini opening. Maka hasilnya itu seperti ini. Karena mungkin opening ini cukup berat dijalankan, jadi kami ambil untuk foto yang sudah hitam putih, jadi sedikit meringankan dalam proses ya, dalam memprosesnya. Tampilkan. Lalu kita ke Tining. Nah, di dalam Tining ini kita juga sudah punya gambar. Saya kasih nama tingkar. Nah, sama juga seperti opening, mungkin di bab 7 ini operasinya sedikit berat, jadi jika menggunakan foto yang memiliki Motif yang iya motif yang rumit. rumit, jadi memakan waktu yang lama untuk memprosesnya. Selanjutnya ada kerosi. Kerosi ini kita menggunakan foto ini Tayo open. Ini juga agak berat ya, mungkin agak lama. Nah, sambil menunggu kita lihat untuk kodenya saja di sini. Nah, di sini sama seperti fungsi-fungsi sebelumnya, kita buat fungsi untuk menginput gambar, untuk mengambilnya, lalu gunakan fungsi kerosinya di sini. Ini sudah keluar. Ini hasil dari fungsi kerosi. Nah, kita masuk ke bab 8. Di mana bab 8 ini merupakan operasi pada citra binar. Nah, di operasi pada citra binar ini kami ambil
tiga buah fungsi di mana yang pertama ada tepi biner, diameter biner, dan pusat massa. Nah, yang pertama adalah tepi biner. Kita pilih foto yang sama. Untuk kodenya yaitu, nah, ini adalah hasil dari fungsi tepi biner. Sudah muncul. Nah, selanjutnya untuk diameter, pusat massa, dan bab sampai bab 13 akan dijelaskan oleh Mas Aldo. Baik, sekarang akan saya lanjutkan ya. Sekarang di bab 8 tentang operasi pada citra biner, yaitu yang tombol yang kedua diameter biner, kita klik. Nah, di sini bisa dilihat ya, kalau di sini tuh ada diameter yang membentang dari atas ke bawah ataupun sebaliknya. Nah, untuk bagian histogramnya, karena ini hanya hitam dan putih saja, yaitu 1 dan 0, di sini garis biru ini pada histogramnya pada bagian hitam dan bagian putih. Kemudian kita kembali, kita akan membuka yang pusat massa. Nah, di sini. Di sini adalah merupakan pusat massa. Jadi yang pada bagian tengah ini adalah sebuah pusat massa. Kemudian di ini adalah histogramnya, di mana antara hitam dan putih itu antara hitam dan putih itu terdapat banyak warna. Kita kembali. Kita akan masuk pada bab 9. Bab 9 di sini adalah menghitung atau konversi dari RGB ke CMY, CMY ke CMY ke ASW, dan RGB ke CYB. Tapi kita akan coba beberapa. Nah, di sini kosong ya, karena ini adalah konversi. Nah, di sini bisa lihat CMYK. Coba kita lihat sebentar. Tadi bab 9, tekan 1. Nah, di sini bisa dilihat ya bahwa dari RGB ke CMY itu input nilai yang akan dipindah ke CMY itu 190, 180, dan 037. Jadi hasilnya itu adalah ini CMYK ini. C-nya 33, M-nya 42, Y-nya 186, dan K-nya 65. Kemudian kita buka yang button kedua. Terus kita buka yang ini. Nah, untuk ini sepertinya ada miss atau salah ya. Sedang pada function ini harusnya CMY ke RGB. Mungkin jadi ini salah penulisan. Tapi ya, untuk hasil tetap sama saja yang CMY ke RGB. Jadi pada CMY kan terdapat 4 inputan, yaitu 42, 41, 18, dan 37. Dan nanti pada hasilnya terdapat 3 angka, yaitu R-nya 3 nilai lah, atau jadi R-nya sama dengan 195, G-nya 195, dan B-nya 219. Kita kembali lagi, kita akan masuk yang tombol ketiga.
RGB ke YGB. Di sini seperti biasa kosong, hanya tombol kembali karena kita akan lihat pada di sini. Nah, di sini RGB ke YGB ya. Nilai RGB-nya itu yang akan pindah ke YGB itu 42, 180, dan 37. Kemudian nilai yang akan keluar adalah ini. Sini. Y, YGB, Y-nya 112.4.44, kemudian CP-nya min 48.212, dan CR-nya sama dengan min 57.373. Kita kembali. Sekarang kita masuk ke bab 10. Bab 10 ini tentang segmentasi warna ya, segmentasi citra. Di mana ada tiga operator, yaitu operator Roberts, operator Prewitt, dan operator Freichen. Pertama kita akan buka yang operator Roberts. Nah, di sini bisa dilihat ya bahwa ini citra asli dengan histogramnya seperti ini, sedangkan yang untuk citra Roberts dengan nilai histogramnya seperti ini. Jadi pada bagian hitam itu lebih mendominasi. Kemudian kita kembali. Oh iya, untuk bagian tadi ya yang Roberts tadi di sini. Ini adalah kodenya. Kita menggunakan, jadi di sini itu kita menggunakan yang namanya function Roberts. Roberts. Nah, ini adalah fungsinya. Kemudian nanti, nah kita adalah operator. Kita buka dulu operator Prewitt. Nah, di sini bisa bisa terlihat ya bahwa ini adalah citra aslinya dan ini yang di bawah adalah citra Prewitt. Mirip, ya mirip seperti operator Roberts, tapi ini untuk garis putihnya lebih putih. Kembali. Nah, untuk yang bagian untuk operator Prewitt ini adalah kodenya atau functionnya. Kemudian kita buka yang terakhir yaitu operator Freichen. Nah, bisa dilihat bahwa ini citra aslinya dan ini histogram citra asli. Lalu di sini ada citra Freichen dan operator Freichen, dan di sini juga ada histogramnya. Untuk yang operator Freichen sama seperti yang sebelum-sebelumnya, yaitu menggunakan, namun bedanya di sini menggunakan function Freichen. Sini adalah kodenya. Kemudian kita kembali, kita masuk ke bab 11. Nah, bab 11 ini mengenai tentang ekstraksi fitur bentuk dan kontur. Yang pertama ada tanda tangan kontur. Nah, di sini ada tanda tangan ya. Di sini ada tanda tangan citranya. Nah, di sini adalah citranya. Jadi ini citra dan ini adalah tanda tangannya. Kita silang. Kemudian kita kembali. Nah, terus di sini adalah peroleh DF. Kita buka. Oh, maaf. Untuk peroleh DF ini tidak ditampilkan pada itu, tapi pada command window. Nah, di sini adalah nilainya, adalah hasilnya. Sekarang kita akan lihat mengapa ini terlihat. Kita akan kita berarti akan membuka yang kedua. Nah, itu terdapat nilai itu berasal dari kode ini. Jadi di sini ada kode image membaca, dan jadi kita memasukkan citra yang dibuat menjadi biner, kemudian kita masukkan function contour,
memasukkan function inbound tracing ya. Kemudian di sini length dan nanti hasilnya seperti tadi yang ada di command Windows. Jadi ini tuh tergantung pada citra yang dimasukkan. Kemudian yang terakhir adalah hasilnya. Nah, hasilnya adalah nih, hasil DF atau describe Fourier. Nah, ini untuk citra aslinya dan ini adalah histogram dari citra asli. Kemudian di sini adalah citra yang telah melalui deskriptor Fourier dan ini adalah histogramnya. Kita kembali. Kita masuk yang bab 12. Nah, 12 ini kita masuk yang stat texture. Untuk yang stat texture tidak bisa dilihat di sini, namun kita akan lihatnya di command window. Nah, nah ini nah ini adalah hasilnya. Kita lihat yang function ini. Nah, jadi nilai tadi yang telah tampil itu berasal dari citra yang bernama sidik jari. Kemudian melalui stat texture dan nanti akan menghasilkan nilai ini. Untuk function stat texture-nya adalah seperti ini. Ini stat texture-nya. Oke, kita kembali lanjut. Nah, ini adalah tekstur berbasis histogram. Nah, di sini jadi ada 3 itu ya. Kami itu memberikan 3 citra. Yang pertama citra yang halus, kemudian citra yang kasar, dan yang ketiga citra yang periodik. Karena pada citra halus, karena ini didominasi pada warna abu-abu ya, jadi di sini pada histogramnya abu-abu meninggi. Kemudian pada citra yang kasar seperti ini ditampilkan, maka histogramnya lebih banyak pada yang hitam. Dan sedangkan untuk yang citra yang teksturnya periodik atau seperti membentuk pola, nah pada histogramnya nih seperti merata antara hitam dan putih itu seperti rata. Kita kembali. Kemudian ini bentuk yang terakhir adalah cadar Laws. Nah, di sini itu kita menampilkan cadar Laws atau bagaimana seperti 1 di sini, terus kita membuka, lalu kita 4, kemudian 6, 4, dan kemudian 1. Terus kemudian -1, -2, 0, 2, 1, dan seterusnya. Kemudian kita kembali, kemudian kita masuk yang bab 13. Nah, bab 13 ini itu tentang aplikasi temu kembali citra. Di sini itu pada tabel pertama adalah prinsip TKC. Prinsip temu kembali citra. Di sini kita bisa perbesar ya. Nah, bahwa di sini ada citra masukan, kemudian pemrosesan dan segmentasi, ekstraksi fitur, perhitungan jarak fitur yang berdasarkan dari data yang database, lalu diurutkan jaraknya, kemudian pemilihan N citra hasil. Kemudian kembali di sini Euclidean. Nah, pada Euclidean ini tidak ditampilkan ya, tidak ditampilkan pada figur, namun akan ditampilkan pada command window. Nah, ini adalah hasilnya AN9. Kemudian kenapa ini terjadi AN9? Kita buka pada sini. Nah, di sini itu adalah ada menggunakan Euclidean, namun menggunakan pedis 2 terkali kurung buka x-nya itu adalah di sini 42,419,
0,18. Lalu lalu dilanjut Y yang berisi tentang 42,19,037. Di sini itu kemudian menggunakan metrik Euclidean. Sehingga tadi pada comment window muncul 19. Karena jadi hasilnya 19. Kenapa hasilnya 19? Karena ini adalah selisih dari antara 0,18 dan 0,37. Kita kembali. Nah, kemudian kita akan terakhir akan masuk ya sebagai penutup, yaitu adalah queryzer. Nah, di sini masih kosong karena kita akan masuk untuk mengekstraksi fitur citra di database. Database-nya itu saya tampilkan pada train. Jadi pada train itu terdapat citra-citra yang akan nanti dibandingkan dengan query yang akan nanti dimasukkan. Kita tunggu saja. Nah, sepertinya sini sudah selesai ya. Nah, terdapat hasil pencocokan dapat dilihat pada jendela gambar. Kita lihat, wah, di sini sudah tampil. Nah, bahwa ini query dan ini adalah 1, 2, 3 hingga 8 ini adalah citra yang dibandingkan dengan query ini. Jadi semakin kecil nilainya, maka akan semakin dekat dengan query. Jadi ini 0,006102 akan karena ini nilai yang kecil jadi lebih dekat dengan query. Berbeda dengan ini yang berbeda dengan citra yang terakhir ini adalah 0,03322 atau 32386. Jadi lebih jauh. Ya kembali. Nah, untuk codingnya kita menggunakan CBIR. CBIR mana CBIR? CBIR enggak ya. Nah, ini adalah kode yang digunakan untuk menggunakannya tadi yang berjalan. Ini ada nilainya. Dah selesai. Kita kembali ke nah, jadi sekian dari presentasi kami terkait tugas UAS mata kuliah pengolahan citra digital. Mohon maaf jika terdapat banyak kekurangan pada video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan terima kasih telah menonton. Dan khususnya untuk yang sudah menonton hingga akhir ya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.